Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, hari ini kita mulai materi pertama mata kuliah fikih mawaris dan munakahat, di mana pada kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang dasar umum munakahat. Materi dasar umum munakahat ini memiliki beberapa subtema materi, yaitu definisi nikah, masyru'iyatun nikah, hukum menikah, syarat dan rukun menikah, hikmah dan fadilah menikah, dan prinsip pernikahan dalam Islam. Definisi nikah. Cara etimologis kata an-nikah itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua makna setidaknya. Pertama, makna al-watu atau hubungan seksual, dan yang kedua al-aqdu, akad, ikatan atau kesepakatan. Ini secara bahasa. Ketika kita mengatakan an-nikah, maka secara bahasa artinya salah satu dari dua makna ini. Lalu dari dua makna tersebut, manakah yang merupakan makna asli? Ini dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah, makna asli dari nikah adalah hubungan seksual, sedangkan akad adalah makna kiasan. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, makna asli nikah itu ya akad. Sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual adalah makna kiasan atau makna pinjamannya. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa memang nikah itu mempunyai makna yang asli, yang tidak hanya satu tapi dua. Kedua-duanya adalah makna asli, hubungan seksual dan akad itu sendiri. Tapi ini tidak terlalu penting karena ini secara etimologis. Dalam konteks fikih munakahat yang perlu kita fahami adalah makna terminologis atau makna istilah ya. Makna istilah para ulama madhab memiliki terminologi atau istilah atau definisi yang berbeda-beda, tetapi sejatinya memiliki kesamaannya. Contoh, madhab al-Hanafiyah, madhab paling senior dalam Islam, dalam Sunni, mendefinisikan anikah dengan akdun yufidu milkal mut'ah bil untha qasdan, ay yufidu hillastimta'i rajul min imra'atin lam yumna' min nikahiha lam yamna' min nikahiha mani'un syar'iyyun. Akad yang bertujuan mendapatkan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Sedangkan mazhab Malikiyah memaknai atau mendefinisikan an-nikah dengan aqdun nihil tamattu'in bil untha ghaira mahram wa mujusiyah wa amah kitabiyah bisaghah. Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan sighah. Ini definisi yang mengandung hukum. Dalam konteks ilmu mantik, definisi itu sebenarnya ya hanya tasawur, tidak mengandung hukum ya. Kemudian kalau mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki definisi yang hampir sama, yaitu aqdun yatadammanu ibahata wat'in bi lafzi inkahin aw tazwijin aw tarjamati. Akad yang mencakup pembolehan atau yang mengandung, yang isinya mengandung pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz ingkah. Ingkah itu berarti angkah tuka, dan tazwij, zawaj tuka, atau tarjamatihi, atau lafaz yang maknanya sepadan dengan bahasa manapun. Hanabilah hampir sama. Aktu tazwij ay aktun yu'tabaru fihi lafdhu nikah atau tazwij atau tarjamatihi. Ini definisi pernikahan secara terminologis. Kemudian kita bagian selanjutnya
tentang dasar pensyariatan atau masyru'iyah nikah. Dasar pensyariatan atau masyru'iyah itu artinya dalil-dalil yang menunjukkan atau yang mendorong pernikahan. Ini ada dalil dari Al-Quran maupun hadis dan tidak terbatas, tidak terbilang ya. Banyak sekali, saya kira teman-teman semua juga sering menjumpai ya, di kitab, di buku, dan di manapun, bahkan di media sosial pun sudah banyak ya. Tapi salah satu yang paling terkenal ya, min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja ini ya. Kemudian ini ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Surat An-Nisa ayat 1, nanti bisa dibaca sendiri ya di PowerPoint. Kemudian yang selanjutnya ada An-Nahl ayat 72 juga, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum, ini yang paling banyak dikutip dalam berbagai kesempatan, yang banyak ditulis dalam berbagai tulisan yang berkaitan dengan pernikahan ya. Ar-Rum ayat berapa ini? Malah lupa ya. Ayat 21 kalau tidak salah. Kemudian hadis-hadis juga banyak ya. Tapi yang paling terkenal ini, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Amal lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena di hadis ini perintahnya cukup tegas, falyatazawwaj ya. Bisa dibaca sendiri, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah ya. Cukup tegas. Hikmahnya fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija ya. Karena menikah dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwat ya. Atau sebagai tameng ya. Kemudian ada hadis yang cukup menggelitik, syirarakum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Ini biasanya hadis yang sering dibuat untuk membeli jomblo. Seburuk-buruknya kalian adalah orang-orang yang jomblonya kalian, dan sehina-hinanya orang-orang matinya kalian adalah orang-orang jomblonya kalian. Artinya salah satu hal hina bagi manusia adalah mati dalam keadaan jomblo. Waqala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini juga hadis yang sangat terkenal. An-nikahu sunnati, ada yang mempelesetkan an-nikahu santai karena enggak ada harokatnya. Tapi itu guyon saja. Yang benar an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku, bukan termasuk golonganku. Itu makna literalnya ya. Jadi secara masyru'iyah, secara syariat, dasar pensyariatan atau masyru'iyah atau nikah saya kira cukup melimpah, baik dari Al-Quran dan maupun hadis. Jangan bisa baca di buku-buku, di e-book, bahkan di medsos pun banyak ya. Dan ini sudah terang, tidak perlu dijelaskan terlalu detail ya. Karena sudah muttafaq alaih, sudah mujma' alaih ya. Sudah mujma' alaih. Sudah disepakati para ulama tentang masyru'iyatun nikah. Namun demikian, dalam konteks hukum, ulama memberikan penjelasan bahwa hukum menikah itu tidak hanya satu tapi ada 5, tergantung keadaan masing-masing orang. Ada 5 hukum menikah. Yang pertama adalah wajib. Kapan nikah itu wajib? Yaitu manakala kalau tidak menikah maka jatuh pada perbuatan haram. Ini syarat kewajiban nikah. Yang kedua, mampu secara finansial. Yang ketiga,
Hukum menikah yang pertama adalah wajib. Kapan nikah itu wajib? Kalau memenuhi 4 persyaratan. Pertama, jika tidak menikah dia akan jatuh pada perbuatan haram. Yang kedua, dia mampu secara finansial. Yang ketiga, dia mampu untuk memenuhi kewajiban rumah tangga. Dan yang keempat, seandainya tidak menikah dia akan jatuh pada perbuatan haram dan tidak bisa menghindari perbuatan tersebut dengan puasa atau aktivitas lain. Kalau 4 ini sudah ada semua, sudah terpenuhi, maka nikah hukumnya wajib ya. Hukum yang kedua adalah nikah itu haram, yaitu manakala seandainya dia menikah dia pasti akan menzalimi pasangannya. Misalnya punya penyakit tertentu, psikopat atau apa ya, yang dapat menyakiti pasangannya, maka dia haram menikah. Yang kedua adalah dia tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Atau kalau tadi semua, kalau ini atau dia tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga, sudah pasti misalnya sudah pasti tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga, maka dalam konteks seperti ini nikah hukumnya adalah haram. Yang ketiga adalah makruh. Makruh ini jika khawatir jatuh dalam perbuatan haram, hanya khawatir saja. Seandainya nikah dia justru jatuh pada perbuatan haram. Khawatir tapi tidak sampai pasti. Kalau sampai pasti itu berarti haram. Kalau hanya khawatir itu makruh ya. Artinya ada potensi tapi tidak bisa dipastikan. Atau khawatir merugikan pasangannya, baik merugikan secara finansial, merugikan secara hubungan rumah tangga maupun secara cinta. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di kitabnya Wahbah Zuhaili ini ya. Maqad yakunu makruhan, bahwa nikah itu makruh manakala idza khafa syakhsu al-wuqu' fil jur wal dharar, jika seseorang khawatir jatuh ke dalam al-jur, perbuatan durhaka, dan dharar, perbuatan yang merugikan, tapi khaufan la yasilu ila martabatil yaqin inda zawaj, tapi tingkat kekhawatirannya tidak sampai pada level yakin, tidak sampai pasti, hanya kekhawatiran saja. Li ajzihi anil infaq, misalnya karena belum mampu memberi nafkah, au isatil usyrah, atau berbuat buruk ya, hubungan yang buruk, au futuri rughbah fin nisa. Ini yang perlu diperhatikan, futuri rughbah atau kendurnya rasa cinta terhadap perempuan. Artinya bagi laki-laki yang masih labil ya, yang masih labil, lihat perempuan itu suka, yang lebih bagus lagi dia ngelirik. Kalau bahasanya anak sekarang model-model garangan atau model-model buaya itu masih makruh untuk menikah. Yang enggak makruh ya harus stabil. Oh, saya sudah mantap yakin dengan si A, enggak usah larak lirik, itu maka hilang kemakruhannya. Kalau masih larak lirik, masih labil, hari ini A, besok B, besoknya C, garangan-garangan seperti itu masih makruh untuk menikah ya. Kalau bahasanya anak sekarang ya, bahasa guyon itu ya, bukan maksud kasar ya. Nah, kemudian selanjutnya mubah. Mubah itu kalau nikah semata untuk menyalurkan syahwat dan tidak ada tujuan syar'i. Sedangkan sunnah itu adalah jika khawatir pada perbuatan haram tapi masih bisa diredam. Kalau nggak bisa diredam kan wajib. Bagaimana kalau dalam kondisi netral? Kondisi netral itu ya nikah ya oke, tidak nikah pun ya tidak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini menurut Syafi'iyah nikah itu hukumnya mubah. Sedangkan menurut jumhur itu berarti selain Syafi'iyah, yaitu Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah, maka hukumnya sunnah. Kita kembali ke kitab di atas. Waqad yasiru mustahabban aw manduban,
fi halil i'tidal fi ra'yil jumhur ghairu Syafi'i. Jadi kondisi mubah atau sunnah itu kondisi yang sama, hanya berbeda pendapat. Dalam kondisi netral, selain Syafi'i menghukumi sunnah, sedangkan Syafi'i menghukumi mubah. Bagaimana kalau masih kuliah tapi sudah pengen nikah? Qala Syafi'i nazat fi hadhil halah mubah. Mubah ya boleh saja, silakan. Ya juzu fi'luhu wa tarkuhu. Wa inna tafarrugh lil ibadah awil istighal bil ilmi afdalu min azwaj. Boleh. Tapi akan lebih baik kalau waktunya digunakan untuk ibadah atau mencari ilmu. Jadi kalau fase-fase mencari ilmu seperti mahasiswa, santri itu belum sunnah menurut Syafi'i, itu hanya masih mubah. Lebih afdal selesaikan studinya. Ya, lebih afdal selesaikan studinya baru menikah. Tidak usah tergiur dengan rayuan-rayuan akhi ukhti yang mendorong untuk nikah muda ya. Tidak usah. Karena dasarnya kuat, dasarnya menurut Syafi'i al-istighal bil ilmi afdalu min azwaj. Selama seandainya tidak menikah dengan tidak jatuh pada perkara haram, maka istighal bil ilmi afdalu min azwaj. Menyibukkan diri dengan mencari ilmu itu lebih utama dibanding dengan menikah. Lanjut. Jadi saya kira untuk mahasiswa hukumnya mubah ya, kecuali kalau kondisi tertentu ya. Saya bisa kok Pak menyeimbangkan antara pernikahan dan kuliah, ya monggo saja. Oke, kita lanjut. Syarat dan rukun nikah. Rukun menikah itu ada 5. Pertama adanya suami, istri, wali, saksi, dan adanya ijab qabul ya. Tapi syarat dan rukun ini hampir sama ya. Rukun itu bagian dari ibadah, syarat itu bukan bagian, tapi sama-sama wajib sebenarnya. Nah, ini nanti akan kita lihat bahwa para ulama berbeda pandangan. Ada yang menempatkan sebagai rukun, ada yang sebagai syarat ya. Tapi itu tidak esensial. Secara hukum sama-sama, baik rukun maupun syarat kan sama-sama wajib. Itu hanya klasifikasi ya. Tidak perlu dibingungkan dengan perbedaan antara syarat dan rukun dalam konteks nikah ini. Sedangkan syarat pernikahan ada 9. Pertama, calon suami dan calon istri tidak haram untuk saling menikah. Nanti ada bab sendiri, pertemuan depan akan berbicara tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Yang kedua, tidak berbatas waktu, permanen. Bukan kawin kontrak. Kalau kawin kontrak berbatas waktu, menurut Sunni itu tidak sah nikahnya. Tidak memenuhi syarat mabniyun 'ala ta'bid. Bahasa kitabnya mabniyun 'ala ta'bid, atau tidak berbatas waktu, permanen. Syarat yang ketiga dipersaksikan. Ini syarat menurut Malikiyah, harus dipersaksikan. Kalau menurut jumhur saksi itu rukun. Kalau menurut Malikiyah hanya syarat, bukan rukun. Tapi sama-sama wajib ya. Baik syarat maupun rukun kan sama-sama wajib. Jadi secara hukum tidak esensial, hanya klasifikasinya yang beda. Yang keempat, saling rela dan tidak ada keterpaksaan. Ini syarat menurut jumhur selain Hanafiyah. Menurut Hanafiyah tetap sah meskipun tidak rela, misalnya guyon ya. Ini tetap sah menurut Hanafiyah. Kemudian kedua mempelai jelas orangnya atau ditentukan orangnya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Siti Maimunah misalnya.
Yang ya tidak jelas, contohnya saya nikahkan kamu dengan salah satu anak saya. Siapa Pak yang mana? Wes sampean milih sing ndi. Nah, ini tidak memenuhi syarat ya yang seperti itu ya. Harus jelas orangnya. Kemudian suami, wali dan istri tidak dalam keadaan ihram. Ini syarat ini menurut jumhur selain Hanafiyah. Suami yang ihram haram untuk menikah. Perempuan yang sedang ihram juga tidak boleh menikah. Sedangkan wali artinya menikah. Salah satu yang dilarang dalam ihram adalah menikah atau menikahkan. Tidak boleh. Tapi menurut Hanafiyah memang tidak boleh. Tapi kalau akad ya tetap sah. Jadi dalam fikih itu ada sesuatu yang haram tapi sah. Misalnya jual beli ketika sudah azan sholat Jumat, itu haram. Idza nudiya lis-sholat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tapi jual belinya sah. Ya menurut Hanafiyah dalam konteks ini orang yang menikah atau menikahkan dalam kondisi ihram meskipun haram tapi akadnya tetap sah. Sedangkan menurut jumhur tidak sah karena tidak memenuhi syarat nikahnya. Adanya mahar, kemudian tidak ada kesepakatan untuk merahasiakan pernikahan dan kedua mempelai tidak mengidap penyakit mematikan. Ini syarat khusus yang dipersyaratkan oleh ulama mazhab Malikiyah. Kalau dalam Syafi'iyah mahar itu rukunnya rukun. Rukun nikah kan ijab kabul. Salah satu rukun ijab kabul itu adalah mahar ya. Syaratnya ya sama sajalah, mau syarat mau rukun yang jelas sama-sama wajib. Kita tidak perlu dibingungkan oleh perbedaan rukun dan syarat ya. Ini untuk lebih jelasnya perbedaan adanya wali nikah. Menurut jumhur selain Hanafiyah, menurut Hanafiyah wali itu syarat, sedangkan menurut jumhur selain Hanafiyah wali itu rukun. Ini perbedaannya ya. Suami istri wali saksi ijab kabul. Kalau menurut Hanafi suami istri itu ya bukan syarat, bukan rukun. Ya otomatis ada suami istri gitu kan. Ya, ada yang menyatakan rukun, ada yang menyatakan syarat wali, ada yang menyatakan syarat, ada yang menyatakan rukun. Saksi ada yang menyatakan syarat, ada yang menyatakan rukun. Ijab kabul semua sepakat bahwa ijab kabul itu adalah rukun. Jadi yang disepakati sebagai rukun hanya ijab kabul. Yang lain ada yang menganggap itu syarat, ada yang menganggap itu rukun. Tapi baik syarat maupun rukun intinya sama-sama wajib ada. Jadi tidak perlu bingung ya dengan syarat rukun ini, karena secara esensial, secara hukum tidak. Selanjutnya hikmah dan keutamaan nikah. Pertama, nikah itu adalah sunnah para rasul. Nabi Ibrahim menikah 3 kali. Ini sebagai contoh saja, Nabi Ibrahim itu menikah 3 kali. Dengan Hajar yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, yang dari keturunan Ismail lahirlah bangsa Arab. Kemudian dengan Sarah atau Saroh, yang dari Saroh ini lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub yang punya nama lain Israel. Dan keturunan dari Nabi Yakub inilah yang kelak disebut dengan Bani Israel. Istri ketiga tidak diceritakan dalam hadis, tapi ulama banyak menyebut-nyebut istri yang ketiga ini yang konon bernama Ketura. Kalau baratnya Ketura, Koturoh ya. Konon Koturoh ini yang melahirkan bangsa India. Jadi 3 bangsa besar, bangsa Arab, bangsa Bani Israel, dan bangsa India ini turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bangsa Arab melahirkan agama Islam, yang bangsa
Bani Israel ada agama Yahudi dan Nasrani, yang bangsa India agama Hindu dan Buddha. Tapi yang ahli kitab itu 3 ya, Islam, Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Yakub menikah 5 kali, Nabi Musa menikah 4 kali, dan Nabi Muhammad menikah 12 kali. Bahkan Nabi Isa sendiri, meskipun selama ini yang kita tahu bahwa Nabi Isa tidak menikah, tapi ada pendapat bahwa Nabi Isa itu sebenarnya menikah. Di Al-Quran hadis tidak dijelaskan apakah Nabi Isa menikah atau tidak. Tapi di Injil justru ada keterangan yang menunjukkan bahwa Isa itu menikah. Datanglah seorang perempuan dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan buli-buli itu dan dicurahkan minyak itu ke kepala Yesus. Ini dalam tradisi Bani Israel. Ritual seperti ini hanya terjadi dalam ritual pernikahan. Dalam Lukas pasal 7 ayat 37 justru menjelaskan bahwa Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Ia berdiri di belakang kaki Nabi Isa. Kemudian dibasahinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, menciuminya dan meminyakinya. Keterangan tentang ritual yang dilakukan Maria Magdalena terhadap Nabi Isa atau Yesus ini adalah ritual pernikahan dalam Kristen. Jadi dalam Injil justru dijelaskan Nabi Isa itu, meskipun tidak secara langsung bahwa Nabi Isa menikah, tapi ada keterangan tentang ritual pernikahan antara Nabi Isa dan Maria Magdalena. Maria Magdalena itu bukan Maria ibunya Nabi Isa ya. Ibunya Nabi Isa ya namanya Maryam atau Maria. Tapi itu tidak penting ya. Kita yang jelas kalaupun Nabi Isa tidak menikah, itu tidak menggugurkan hikmah dan keutamaan menikah. Dan soal apakah Isa menikah atau tidak itu juga bukan sesuatu yang esensial. Artinya kita meyakini bahwa Nabi Isa menikah atau tidak itu tidak berpengaruh kepada keimanan kita, karena Al-Quran maupun hadis sama-sama tidak menjelaskan apakah Nabi Isa menikah atau tidak ya. Hanya saja Nabi Isa ini sering dijadikan legitimasi oleh pendeta, oleh kaum Kristen untuk membujang. Karena Nabi Isa membujang, maka para pendeta, para pastor itu ikut membujang misalnya. Ini tidak bisa dibenarkan, karena justru di Injil sendiri Nabi Isa itu menikah. Kemudian hikmah yang lain, keutamaan menikah, bahwa menikah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda kekuasaan Allah, karena dalam pernikahan nanti kita akan banyak menjumpai kekuasaan Allah. Kita akan banyak menjumpai keajaiban-keajaiban yang hikmah menikah atau keutamaan menikah selanjutnya adalah bahwa nikah itu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, dan setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja al-ayah. Artinya apa? Bahwa dalam pernikahan ketika jenengan menikah nanti akan banyak menjumpai keajaiban-keajaiban yang itu semata-mata karena kekuasaan Allah. Kemudian nikah itu juga jalan untuk menjadi kaya, sebagaimana dalam Al-Quran, yakunu fuqara'a yughnihimullah. Kemudian sebagai penyempurna agama, karena orang yang belum menikah itu belum sempurna agamanya, dalam arti peribadatannya belum bisa dilakukan secara maksimal. Misalnya kalau belum menikah kan sholat sendirian di rumah, tapi kalau dengan menikah bisa berjamaah 27
kali lipat. Dan ada ibadah lain juga ya, selain soal ritualnya. Kemudian menikah itu ciri khas makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciri khasnya adalah berpasangan, lebih tepatnya berpasangan. Nah, kalau manusia berpasangannya karena manusia itu mukallaf, punya taklif, cara berpasangannya tidak sama dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian menikah itu adalah cara regenerasi. Cara regenerasi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah berhubungan seksual. Dan satu-satunya cara halal untuk hubungan seksual adalah pernikahan. Kan tidak bisa manusia regenerasi dengan minum konsentrat. Nggak kayak ayam atau bebek yang dengan minum konsentrat bisa mengeluarkan telur. Manusia kan tidak bisa. Suruh nikah Kang, tidak, saya cukup minum konsentrat saja sudah bisa punya anak. Kan tidak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau yang betah jomblo bisa-bisa dia memang hobi konsentrat ya. Kemudian menikah itu bentuk pelampiasan syahwat yang halal. Manusia itu hidup dibekali dengan akal dan syahwat. Salah satu dari jenis syahwat adalah syahwat terhadap lain jenis atau yang kita kenal dengan birahi atau libido. Ini harus dilampiaskan. Dan pelampiasan yang halal, satu-satunya pelampiasan yang halal adalah menikah. Kemudian untuk ketenangan dan kedamaian, khususnya dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, kalau sudah menikah itu cenderung lebih tenang, tidak jelilatan, lebih damai. Yang biasanya pulang malam, kalau sudah menikah ya pasti pulang kemalaman itu udah kepikiran ya. Kemudian hidup lebih terarah ya, Terakhir, prinsip pernikahan dalam Islam itu ada 5. Pertama adalah prinsip mitsaqun ghalidh atau perjanjian yang agung. Kenapa disebut perjanjian yang agung? Karena menikah itu melibatkan dua keluarga besar, yang kalau pernikahannya rusak, maka hubungannya yang rusak bukan hanya hubungan suami istri, tapi hubungan keluarga besar tersebut. Bahkan kalau zaman dulu, pernikahan itu adalah bentuk diplomasi antar suku. Kalau suku A dan suku B menikah, maka ya suku A dan B itu dianggap bersaudara, tidak boleh perang. Mitsaqun ghalidh itu hubungan perjanjian yang agung, perjanjian suci yang berat, yang tidak boleh dilepaskan begitu saja ya. Yang kedua adalah prinsip mawaddah warahmah, prinsip cinta dan kasih sayang. Cinta itu kalau masih muda, kalau sudah tua barangkali sudah bosan, tapi tersisa rahmahnya. Mawaddah saja tanpa rahmah tidak langgeng. Rahmah saja tanpa mawaddah juga kurang mesra. Prinsip mitsaqun ghalidh, prinsip mawaddah warahmah, dan prinsip muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan yang santun dan beradab yang ma'ruf, bukan bil khair tapi bil ma'ruf, karena khair dan ma'ruf itu beda. Ma'ruf itu pasti khair, kalau khair belum tentu ma'ruf. Ma'ruf itu disesuaikan dengan keadaan. Muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian prinsip mubadalah atau kesalingan, saling menutupi, saling melengkapi, itu mubadalah. Hunna siyabul lakum wa antum siyabul lahun, itu dalil tentang adanya prinsip kesalingan. Kamu adalah pakaian bagi pasanganmu dan pasanganmu adalah pakaian bagimu. Ini prinsip mubadalah, kesalingan. Saling hal positif, saling melengkapi, saling menasehati, saling menutupi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah prinsip musyawarah atau komunikasi yang hangat dan intens. Meskipun
laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa, tapi tetap dalam Islam yang diprioritaskan, yang ditekankan dalam pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah atau komunikasi yang hangat, yang dua arah, tidak searah, ya, tidak diktator. Wasyawirhum fil amr. Prinsip-prinsip ini semua diambil dari Al-Quran. Karena itu karena diambil dari Al-Quran mempunyai daya argumentasi yang sangat kuat, ya. Dan ini real bagi yang sudah menjalankan, ya ini real. Kalau prinsip-prinsip itu dilakukan dengan baik, insya Allah rumah tangga akan langgeng dan sesuai dengan tujuan pernikahan, mawaddah warahmah. Saya kira itu teman-teman untuk materi hari ini, sebagai pengantar saja, sebagai dasar umum pernikahan. Kita belum masuk ke materi yang jauh, tapi ini dulu dasarnya, ya. Dan setelah ini nanti kelompok selanjutnya silahkan komunikasi dengan saya tentang materi, meskipun di RPS sudah ada, tapi dikomunikasikan lebih baik agar tepat, ya, tidak menyalahi dan tidak harus banyak revisi. Kira itu teman-teman, kita akhiri perjumpaan atau pertemuan online kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.